Selamat datang. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi dari unit kompetensi menggunakan perangkat lunak lembar kerja tingkat lanjut atau Microsoft Excel tingkat lanjut. Elemen kompetensi yang akan kita bahas kali ini yaitu menggunakan formula pada lembar kerja. Setelah kita mengenal sel, ring, tabel, dan beberapa objek pada lembar kerja, selanjutnya kita akan membahas tentang formula. Nah, formula itu apa? Kalau dalam KBBI, formula itu diartikan sebagai susunan atau bentuk tetap. Nah, sedangkan dalam Excel, formula itu bisa diartikan sebagai struktur atau susunan tertentu yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika, pengolahan logika atau teks dengan tujuan untuk mendapatkan hasil tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Akan tapi sebelum kita membahas tentang formula, kita harus mengetahui dulu elemen-elemen pembentuk dari formula. Yang pertama yaitu tipe data atau jenis data. Ya, data itu terdiri dari berbagai macam jenis atau tipe. Yang pertama yaitu data teks atau alfanumerik. Data teks atau alfanumerik itu adalah data yang tersusun dari A sampai Z atau 0 sampai 9, akan tapi tidak diperuntukkan untuk perhitungan matematika. Misalnya data nama seperti ini. Ada juga data teks itu yang berbentuk nomor, misalnya nomor HP. Nah, nomor HP itu angka, tapi kita tidak mengolahnya sebagai penjumlahan, rata-rata, dan lain-lainnya. Itu berarti data bisa dianggap sebagai data teks. Atau misalnya nomor punggung pemain sepak bola, kita tidak akan pernah menghitung jumlah dari nomor punggung suatu kesebelasan, itu tidak akan pernah. Bisa tapi tidak berguna. Atau rata-rata nomor punggung dari sebuah kesebelasan sepak bola, itu tidak berguna. Yang selanjutnya yaitu data angka. Data angka atau numerik itu adalah data yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Misalnya di sini dicontohkan jumlah gol. Ini angka dan bisa dihitung, bisa diagregasi. Mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, rata-rata jumlah gol berapa, itu bisa dihitung. Itu data angka. Yang selanjutnya itu tipe data formula, yaitu tipe data yang berbentuk rumus. Misalnya seperti ini, ada rumus B5 tambah C5 sum average. Ini adalah tipe data formula. Biasanya didahului dengan tanda sama dengan. Selanjutnya, selain tipe data, kita juga harus mengenal operator. Operator itu apa? Operator adalah simbol yang digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi. Misalnya, untuk melakukan penjumlahan maka kita butuh simbol namanya tanda plus. Untuk melakukan pengurangan kita butuh simbol namanya minus, dan sebagainya. Microsoft Excel itu mengenal beberapa operator. Operator-operator tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu operator matematika. Nah, untuk operator matematika atau operator aritmatika itu terdiri dari tanda plus untuk penambahan, tanda minus untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, tanda garis miring untuk pembagian, tanda persen untuk prosentase, kemudian tanda pangkat untuk perpangkatan. Misalnya contohnya seperti di dalam tabel ini. Selanjutnya, operator perbandingan itu terdiri dari tanda sama dengan, kemudian tanda lebih besar, kemudian tanda lebih kecil seharusnya nih ya, atau kurang dari, kemudian tanda lebih besar atau sama dengan, tanda lebih kecil atau sama dengan, tanda tidak sama dengan. Ini untuk membandingkan dua data. Nah, sebagai contoh seperti ini, A1 sama dengan B1, A1 lebih besar sama dengan B1. Nah, operator perbandingan ini nantinya hanya akan mengeluarkan hasil atau output true or false, jadi benar atau salah saja. Itu operator perbandingan. Nah, operator yang ketiga yaitu operator teks. Operator teks ini biasanya untuk menggabungkan beberapa teks menggunakan tanda dan. Untuk menggabungkan dua nilai untuk menghasilkan satu nilai teks yang berkelanjutan. Misalnya not dan win, nanti jadi not
win. Nah, setelah kita mengetahui tentang tipe data dan operator, selanjutnya kita bisa membentuk formula. Ya, bentuk formula itu seperti ini. Ini juga bentuk formula. Yang pertama, formula itu selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti oleh data. Terserah nanti datanya berbentuk apa. Misalnya di sini datanya numerik. Kemudian kalau yang di bawah ini adalah data alfanumerik atau data teks. Kemudian juga terdapat operator. Operator yang bisa digunakan bisa operator aritmatika seperti ini, operator teks, ataupun operator perbandingan seperti yang tadi sudah dibahas. Selanjutnya, jenis formula itu terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu jenis konstanta, kemudian formula referensi, dan formula campuran. Formula yang berjenis konstanta itu seperti apa? Nah, seperti ini bisa dilihat, sama dengan 9-10-2008 misalnya. Ini adalah data tanggal, kemudian sama dengan hari, ke, dan 3. Nah, ini data bertipe teks, kemudian sama dengan 30, 70 plus 110. Nah, ini tipe data numerik. Selanjutnya untuk referensi itu ada seperti ini, sama dengan A5, A6, B5, C5, A1, B1, B2, B3. Yang campuran bisa dilihat ada B4, C4 kali 150, ada B4, ada 10, ada minggu ke, ada B4. Bisa membedakan kira-kira. Jadi untuk tipe data konstanta itu artinya formula dengan data yang langsung diinputkan dari keyboard. Kita lihat di sini, ini 9-10-2008. Ini langsung diketikkan ke dalam sel Excel. Hari ketiga ini juga sama, langsung diketikkan 30, 70, 110. Ini juga langsung diinputkan dari keyboard ke sel Excel. Nah, kalau yang referensi itu data diambil dari sel lain atau sheet yang lain, atau bisa juga dari file Excel yang lain atau workbook yang lain. Jadi memungkinkan ya mengambil data dari sheet lain, sel lain, maupun file yang lain. Kita lihat di sini A5 berarti data itu diambil dari sel A5. Kemudian A6 data diambil dari sel A6 dan selanjutnya. Kemudian yang jenis formula campuran itu berarti mengambil dari sel yang lain tapi juga digabungkan atau dicampur dengan nilai yang diinputkan langsung. Selanjutnya tadi ada jenis formula yaitu konstanta, referensi, dan campuran. Referensi itu juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis referensi relatif. Referensi relatif itu mengambil sel yang lain atau sheet yang lain, bentuknya seperti ini. Ini secara default seperti ini ya. A1 berarti mengambil dari kolom A baris 1. Yang bawah adalah ring D3 sampai F3. Nah, selanjutnya ada jenis referensi absolut. Formatnya itu menjadi ya, $A, $1. Ini berarti kolom A absolut, baris A juga absolut. Kemudian yang ring juga sama, $D, $3. Jadi ada penambahan karakter dolar untuk membuat sebuah referensi menjadi absolut. Yang ketiga yaitu campuran. Campuran itu kalau kita lihat di sini, nah A $1 artinya kolomnya itu relatif, akan tapi barisnya absolut. A $1. Yang bawah juga sama, ada kalau yang ini yang relatif adalah yang baris, sementara yang kolomnya D itu diabsolutkan. Ya, fungsinya apa sih atau efeknya apa ketika kita membuat referensi
relatif dan absolut itu. Jadi efek dari referensi absolut dan relatif itu adalah ketika sebuah formula referensi itu di-copy ke sel yang lain atau ke tempat yang lain. Nah, kalau kita lihat dalam contoh ini, misalnya terdapat data di A1 dan A2, kemudian B2 ini kita masukkan sama dengan A1, berarti mereferen ke A1. Nah, ketika formula pada B2 ini kita kopikan ke bawahnya atau ke B3, maka referensinya juga akan ikut berpindah menjadi A2. Jadi yang tadinya mengambil A1 ketika dikopi ke bawahnya itu juga akan ikut berubah sesuai dengan koordinat perpindahan dari rumus tersebut. Kalau misalnya berpindah ke C3 berarti nanti akan mengambil dari B2 karena turun satu baris kemudian ke kanan satu langkah atau satu kolom, seperti itu. Selanjutnya untuk yang absolut itu seperti ini. Jika misalnya terdapat data pada A1, kemudian di B2 kita buat sebuah formula sama dengan $A $1, berarti ngambil data dari A1 tapi diabsolutkan. Ketika kita kopikan ke sel yang lain, maka referensinya ini akan tetap di A1 walaupun formula ini kita kopikan ke sel yang lain. Jadi tidak ada perpindahan referensi, tetap diambil dari referensi yang tadi. Nah, kalau yang campuran bisa kita lihat di sini, misalnya ada data di A1 dan B1. Jika misalnya di B2 ini kita buat formula A $1, berarti kolomnya relatif, sementara barisnya absolut. Misalnya kita berpindah ke C3 kemudian formula tadi kita kopikan, maka jadi B $1. Mengapa? Karena yang kolomnya ini relatif. Jadi ketika berpindah ke kolom selanjutnya maka ikut berpindah. Jadi ngambilnya ke B1. Sementara barisnya tetap, yaitu di baris 1. Kalau kolomnya berpindah dari kolom A ke kolom B. Itu adalah efek atau akibat dari penggunaan referensi. Ya. Selanjutnya, saat kita menginputkan formula akan sangat mungkin terjadi kesalahan. Nah, untuk itu kita perlu untuk mengaudit formula. Fitur yang bisa kita gunakan yaitu formula auditing. Ini ada di tab formula ya. Nah, dalam formula auditing itu terdapat beberapa fitur. Trace precedent itu untuk mengidentifikasi sel-sel mana saja yang mempengaruhi sebuah formula yang sedang aktif. Misalnya seperti ini. Sel yang sedang aktif adalah di sini, di bawah pengurangan ini. Maka ketika di trace precedent maka akan membuat poin-poin pada sel lain yang berpengaruh pada hasil yang ada di sel pengurangan ini. Misalnya di sini A dan B. Jadi pengurangan di sini adalah A dikurangi B. Jadi yang berpengaruh adalah A dan B di sini. Sedangkan trace dependent itu akan mengidentifikasi sel lain yang dipengaruhi atau yang terpengaruh dari sel yang sedang aktif. Misalnya sel yang aktif itu tetap di sini tadi. Kemudian ternyata sel ini dibuat referensi dari formula jumlah, rata-rata, max, min, dan count yang ada di sini. Oke, ini sel-sel yang terpengaruh oleh nilai di suatu sel pengurangan di sini. Nah, untuk menghilangkan garis dan poin-poin ini, maka kita cukup klik remove arrow saja, maka akan hilang garis dan poin-poin biru ini. Nah, selanjutnya show formula itu untuk menampilkan formula. Jadi secara default ketika kita memasukkan formula di Excel itu akan langsung menampilkan hasil seperti ini.
Akan tapi dengan show formula itu bisa kita perlihatkan formulanya, sintak formulanya seperti apa. Nah, ini berguna untuk kita cek, oh apakah ada yang salah di pengetikan formula ini. Nah, kemudian error checking berguna untuk memeriksa kesalahan pada penginputan formula. Nah, ini terjadi ketika ada yang error, ternyata di sini ada a value used in the formula is of the wrong data type. Nah, ternyata data tipenya salah. Nah, ini ada bantuan untuk memeriksa kesalahan. Kemudian mengevaluasi formula. Nah, ini adalah jendela atau window-nya untuk evaluate formula. Hampir sama dengan error checking. Kemudian di sini ada keterangannya. Baik, itu untuk pembahasan tentang formula. Silahkan berlatih menggunakan komputer masing-masing, dan jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sekian dulu, terima kasih dan sampai jumpa.